Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaradi Saputra dengan NIM 251031004. Dan di sini saya akan membuat video ulangan akhir semester PKN. Nah, yang pertama yaitu pandangan tentang demokrasi dan 4 tahapan demokrasi di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan negara. Nah, di sini 4 tahapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Pada periode 1945 hingga 1959, sistem pemerintahan parlementer, kabinet sering berganti. Kemudian demokrasi terpimpin, 1959 hingga 1965, kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Kemudian demokrasi Pancasila Orde Baru 1966 hingga 1998, berlandaskan Pancasila tetapi partisipasi politik masyarakat masih terbatas. Kemudian demokrasi reformasi 1998 hingga sekarang, lebih terbuka, adanya pemilu langsung dan kebebasan berpendapat. Kemudian 3 tujuan hukum dan 5 pilar penegak hukum di Indonesia. Nah, tujuan hukum yang pertama adalah mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian hukum, serta menjamin kemanfaatan atau ketertiban dalam masyarakat. Kemudian 5 pilar penegak hukum. Yang pertama yaitu kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga pengadilan, yang keempat advokat, dan yang kelima adalah lembaga permasyarakatan. Kemudian pengertian dan 4 fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Nah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Kemudian fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan nasional. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan menjadi landasan pembangunan nasional. Juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Kemudian batas laut menurut UNCLOS PBB berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, laut teritorial 12 mil laut dari garis pangkal. Kemudian zona tambahan contiguous zone hingga 24 mil laut. Kemudian zona ekonomi eksklusif atau ZEA hingga 200 mil laut. Negara berhak mengelola sumber daya alam. Nah, landas kontinennya, dasar laut yang menjadi perpanjangan alami wilayah daratan dapat mencapai lebih dari 2000 mil laut sesuai ketentuan. Kemudian laut lepas, wilayah laut di luar yurisdiksi negara manapun. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tujuan dan bentuk kerjasama internasional. Nah, tujuan kerjasama internasional adalah meningkatkan kesejahteraan negara, menjaga perdamaian dunia, serta mempererat hubungan antar negara, dan menyelesaikan masalah global bersama. Kemudian bentuk kerjasamanya yaitu yang pertama adalah bilateral, 2 negara. Kemudian regional, antar negara dalam satu kawasan, serta multilateral, banyak negara. Internasional melalui organisasi dunia seperti PBB. Pertanyaan selanjutnya, pengertian ketahanan dan nasional dan 3 asasnya. Nah, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian 3 asas ketahanan nasional. Yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua asas komprehensif, integral atau menyeluruh dan terpadu, serta asas mawas, ke dalam dan keluar, memperhatikan kondisi internal dan lingkungan eksternal. Pertanyaan selanjutnya yaitu arti bela negara dan 5 unsur nilai bela negara. Jadi, bela negara sendiri adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian, 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air,
Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terakhir, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara, baik fisik maupun non-fisik. Jadi, itu adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab di ulangan akhir semester mata kuliah PKN. Nah, jadi berdasarkan pembahasan materi kewarganegaraan, dapat kita simpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyatnya sebagai pemegang kedaulatan dengan pelaksanaan yang melalui berbagai tahapan sesuai dengan perkembangan sejarah Indonesia. Dan penegakan hukum bertujuan menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang didukung oleh 5 pilar penegak hukum. Juga wawasan Nusantara menjadi cara pandang Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan wilayah serta kehidupan berbangsa dan negara. Sebagai maritim Indonesia memiliki batas-batas laut yang diatur oleh UNCLOS untuk menjamin kedaulatan dan pemanfaatan sumber daya laut. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk mencapai kepentingan bersama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang harus dibangun berdasarkan asas-asas tertentu guna menghadapi berbagai ancaman. Nah, seluruh upaya tersebut perlu didukung oleh sikap bela negara yang diwujudkan melalui cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, kerelaan berkorban, serta kemampuan awal dalam mempertahankan negara demi terwujudnya Indonesia yang aman, maju, dan berdaulat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.